Hello everyone and welcome to Preset 2 Season Ties atau Problem Set 2 Sambung Data by Kirigio Sipens UI UX Design 2026. With me, your host for videos today, Raka Minoya. For this class agenda will be atau akan ada file materi dari study jam 2, study case, lanjutkan study case yang kemarin, semisal kalian langsung berada di sini ya, tanpa ngerjain yang piset 1. Yang ketiga, itu ada systematize, materi tugasnya. Lalu apa aja sih output yang akan ditampilkan dari sesi ini, dan juga seperti biasa, template yang bisa kalian copas. Oke, untuk file materi ada di link yang sudah tertera ya. Di sini sekalian dari study jam 2 itu sekalian ada study jam 1. Jadi barangkali untuk buat dari kalian yang newcomers itu bisa sekalian akses study jam 1 dalam satu link Google Drive. Lanjut, ingin mengingatkan kembali bahwasannya untuk study case yang kita pakai seterusnya dari PSAT ini kita akan mengacu pada study case ini. Link sudah tertera, kalian bisa lihat apa sih problem atau study case yang dibawakan oleh Kakak Korti. Kali ini dalam bab systematize, yang pertama ini adalah lanjutan dari PSAT 1 interview. Jadi hasil interview beserta data-data raw yang masih mentah itu akan kita olah lebih lanjut teman-teman. Jadi kalau dari kalian ada yang skip, nah kalian mungkin bisa melakukan sebuah cara ya untuk bagaimana mendapatkan datanya agar kita bisa mulai ke tahap berikutnya yaitu systematize. Yang kedua, kita akan membuat user persona. Lalu yang ketiga, kita akan buat empathy map. Lalu yang keempat, kita akan membuat value effort matrix. Dan yang kelima, kita akan membuat user journey. Dan keenam, kita akan membuat user flow. Dan yang ketujuh, kita akan membuat information architecture dari seluruhnya ini. Dan yang kedelapan, AI support seperti Gemini, ChatGPT, Claude, Grok, itu diperbolehkan teman-teman untuk mempermudah. Dan yang terakhir, yaitu kita akan submit hasil di Pixjam masing-masing kalian. Seperti itu. Untuk output pertama, kita akan membuat user persona seperti yang telah saya contohkan. Seperti ini. Nah, apa aja sih yang harus terkandung dalam user persona? Yang pasti, user persona ini ada foto ya teman-teman, yang dapat mewakili dari seluruhnya. Kalian bisa cari di Pinterest atau Google dan lain sebagainya. Dan juga terterakan umur ya, umur, pekerjaannya sekarang, dan juga lokasi tempat tinggalnya di mana. Dan juga di sini ada namanya. Terus biasanya sih aku kasih julukan ya, dia itu siapa. Oh teman-teman, kalau kita lihat ke bawah, ini ada goal atau interest. Apa sih keinginan atau tujuan yang ingin dicapai oleh si user ini. Lalu yang kedua, kita akan lihat ke pain point atau concern. Apa sih titik resah yang saat ini menghalangi dari tujuan utama si user. Lalu kita ke bawah, ini ada personality teman-teman. Jadi ini tergantung, bervariasi, tergantung dari hasil interview yang kalian dapatkan. Dan juga kalau ke sini, ini juga ada motivasi, seperti apa sih yang membuat dia tuh terpacu untuk menjalani goals ini. Apa sih yang melatar belakangi goals ini terjadi. Nah, ini disebut motivasi, teman-teman. Atau juga motivasi untuk terus berada di aplikasi kita. Dan juga kalau kita geser ke kiri nih, ini juga ada ini beberapa 3 kata sifat yang paling mewakili si user. Lalu ini adalah short bio, short description about this user. Lalu ketika ke sini, geser ke kanan, ini ada preferred channel. Sejauh ini aplikasi apa aja sih atau platform apa aja sih yang biasanya dipakai oleh si user sejauh ini, namun kurang melengkapi kebutuhannya gitu, yang bisa kita tempeli atau kita bisa sempurnakan kembali. Dan juga ini ada beberapa additional info, mungkin beberapa yang tidak masuk kategori ini, kita masukkan di sini. Seperti itu. Lanjut, kita akan memasuki bagian kedua, output kedua, yakni empathy map. Nah, di sini empathy map atau peta empati yang berguna untuk membantu kita berempati secara visual, ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada says. Says ini apa sih yang dikatakan langsung oleh
user ketika kita interview. Seperti itu. Lalu kita geser ke kanan, things, ini apa sih yang secara implisit dipikirkan oleh si user ketika interview. Lalu kita geser ke bawah, ini ada feels. Apa sih secara implisit yang dirasakan secara emosional oleh user saat interview. Lalu kita geser ke kiri, ada does, atau apa sih yang dilakukan secara eksplisit ya, yang dilakukan saat ini oleh user untuk memenuhi tujuannya, namun masih belum sepenuhnya sempurna. Seperti itu. Atau belum tercapai seluruhnya. Itu adalah job desk kita untuk menyelesaikannya. Lalu kalau kita geser ke bawah, ini ada 2 section, teman-teman. Nah, pains. Pain ini adalah apa aja sih hambatan yang dialami oleh user saat ini selama ia ingin ya menyelesaikan tujuannya. Lalu kalau kita geser ke kanan atau gains, ini apa aja sih harapan atau impian yang ingin didapatkan oleh user agar lebih cepat menyelesaikan tujuan yang ingin dia raih. Seperti itu. Lanjut, kita akan memasuki output yang berikutnya, yakni value effort matrix. Nah, barangkali teman-teman yang sudah melihat record YouTube live stream tentang studi jam 2, maupun para newcomers yang barusan membaca PPT dari studi jam 2, kita akan membahas lebih lanjut atau melakukan implementasi langsung dari value effort matrix. Nah, matrix ini itu dibagi dari 2 faktor, yaitu faktor effort dan juga faktor impact. Nah, kenapa sih ini kok diperlukan banget? Ini diperlukan banget untuk menentukan mana sih MVPs yang bakal kita pakai dan mana yang akan kita buang. Seperti itu. By the way, jika kalian belum tahu MVP itu apa, silakan tonton PSET 1 ya untuk lebih mengetahui. Singkatnya, MVP itu adalah calon-calon fitur yang kemungkinan bakal kita pakai. Jadi di sini dari seluruh MVP yang dapat kita temukan, itu kita akan melakukan sorting atau filtering teman-teman. Nah, di sini untuk lebih baiknya kita akan menggunakan quick wins dan juga semisal jika perlu strategic bets. Bedanya apa sih? Sebenarnya mereka sama-sama itu memberikan impact yang gede. Cuman kalau quick wins itu effortnya lebih dikit ya teman-teman. Tapi kalau strategic bets ini effortnya lebih besar gitu. Jadi kalau bisa kita melakukan quick wins. Nah, ini sebenarnya nggak kelihatan ya kalau di video ya, tapi sebenarnya apa sih dari setiap kotak-kotak putih itu isinya apa? Sebenarnya setiap dari kotak-kotak putih atau abu-abu ini itu merupakan penjabaran dari MVP yang sebelumnya lebih simpel, itu kita jabarin teman-teman. Kayak tadi use case-nya apa, lalu solusinya gimana, terus benefit-nya apa, terus apa sih device yang cocok, beserta referensi visual atau platform yang ada yang sudah diimplementasikan di luaran sana, di market yang sudah luas seperti itu. Dan di sini kalau kalian bisa lihat ada beberapa icon ya, kayak +1+1. Sebenarnya ini adalah case, semisal kalau kalian udah buat tim, jika ingin melakukan diskusi atau voting nih, mana fitur yang menurut kalian atau dari tim itu lumayan bagus untuk diterapin. Seperti itu. Namun karena ini tugasnya individu ya, jadi tidak sampai di tahap voting. Seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke output berikutnya, yaitu user journey. Nah, user journey ini intinya itu cara kita bagaimana menggambarkan perjalanan atau kisah si user dari 5 step berikut. Dari awal hingga akhir, caranya si user ini berinteraksi dengan aplikasi kita agar kita lebih aware dan bisa mengantisipasi atau bisa ini ya reduce the cost, hemat resiko ya, lebih menghindari resiko dan juga meningkatkan profit sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Nah, di sini ada 5 fase, teman-teman. Yang pertama apa sih awareness ini? Nah, awareness ini itu adalah bagaimana si user ini baru mengenal aplikasi kita. Lalu fase berikutnya itu consideration, itu tahap di mana si user mulai berpikir untuk menggunakan aplikasi kita atau tidak. Lanjut ke acquisition. Acquisition ini adalah service
pertama atau pelayanan pertama bagi customer yang masih baru. Seperti itu. Lalu kalau berikutnya ini adalah service. Service ini adalah pelayanan yang sifatnya kepada customer yang sudah berlangganan. Gitu tuh ya. Ini beda ya, acquisition sama service. Lanjut ke loyalty. Loyalty ini adalah gambarannya ketika si user udah mendapatkan apa yang mereka mau, apa sih oleh-oleh atau hadiah ini ya, hadiah berkelanjutan yang didapatkan oleh user. Beri contoh, misal kalau kalian beli laptop, itu kan ada garansi. Nah, garansi ini itu termasuk di salah satu aspek dari tahap loyalty. Seperti itu. Nah, BTW dari setiap 5 fase ini itu ada beberapa sub babnya ya teman-teman. Jadi di sini ada user action atau apa aja sih aksi yang dilakukan oleh user saat ini ketika berada di tiap-tiap fase. Lalu ada goals dan experience. Goal dan experience ini adalah apa sih sesuatu atau tujuan atau impian yang ingin diraih oleh si user. Yang ketiga, ini ada feeling and thoughts. Nah, ini adalah emoji yang bisa kalian representasikan ya dari beberapa emoji yang udah disediakan. Itu menggunakan emoji berikut untuk membantu mengilustrasi bagaimana user mungkin merasakan. Yang berikutnya itu ada pain point, teman-teman, atau apa sih titik resah atau hambatan yang dialami dari si user ketika berada di tiap-tiap fase dari tiap 5 fase berikut. Bisa saja dari error kita maupun dari mental load atau cognitive load dari si user yang dimana kita perlu revisi kembali di aplikasi kita. Yang terakhir itu ada opportunities atau kalau kalian mengenal dengan prinsip how might we di pelajaran study jam sebelumnya, ini adalah apa sih solusi yang bisa kita berikan dari permasalahan yang terjadi atau latar belakangnya juga ya, for additional context yang bisa kita berikan untuk meningkatkan feeling and thoughts mereka agar selalu naik, teman-teman. Jadi di sini kita lebih fokusnya ke emotional si user. Seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke output user flow. Jadi, semisal nih kalian udah menentukan top 1, top 3, atau top 5, atau top 10 besar, menyesuaikan dengan waktu kalian, dan tingkat kesulitan dari step MVP ini, itu kalian udah menentukan nih. Nah, di sini kita akan menjabarkan output dari MVP pilihan kalian dengan lebih detail lagi, yaitu menggunakan diagram atau flow diagram, misal kalian kenal, terutama untuk bagian teman-teman yang dari IT ya, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menjabarkan nih secara teknis bagaimana sih proses dari fitur ini dari awal sampai akhir. Untuk lebih lanjutnya ada di template sih untuk penjelasannya ya, atau datanya, atau shape-nya yang bakal membantu kalian. Cuman kalau di sini ada hijau, di mana user mulai, lalu ada merah, di mana user mulai end the journey of this MVP atau fitur itu. Dan juga ada kotak abu-abu, teman-teman. Kotak abu-abu itu menandakan proses. Seperti itu, proses, input, output, dan lain sebagainya. Dan juga kalau ada ini, parallelogram biru, ini menunjukkan decision making. Jika dia klik ini, maka masuk ke path ini. Jika dia klik itu, dia masuk ke path itu. Seperti itu, teman-teman. Baik, lanjut. Ini akan jadi output terakhir ya, yaitu adalah information architecture. Jadi sekiranya kalau kalian sudah menemukan semuanya ini, udah tergambar mulai jelas ya, bagaimana ada UX, risetnya bagaimana di aplikasi kalian. Nah, ini akan menjadi output yang akan menjembatani ya antara dari UX kalian dengan UI kalian nanti. Nah, di sini di mana information architecture ini bakalan penting banget. Nah, untuk pembuatannya ini beragam ya teman-teman. Kalau ini adalah beberapa contoh yang aku bikin dari aplikasi dan timku, hasilnya seperti ini. Namun jika dibandingkan dengan case kalian itu bakal bervariasi ya. Seperti itu. Untuk lebih bantunya sih kalian bisa tanya ke Gemini atau ChatGPT kalian. Pastikan menggunakan prompt yang sesuai. Seperti itu. Untuk most efficient and most impactful information architecture.
agar lebih akurat. Untuk template dari seluruh penugasan dari PSET 2 Season Test itu ada di link yang udah tertera. Link ini sama ya dengan link yang ada di Study Jam 1. Kalian bisa lihat apa sih hal-hal baru yang mulai ke-update dari saya sendiri sebagai admin. Dan juga kalau untuk para teman-teman newcomers yang baru datang mengerjakan PSET 1, tolong dilihat ya, apa aja sih yang diperlukan di video itu saat itu aja agar tidak kebingungan. I think that's all yang bisa aku sampaikan mengenai implementasi dari Study Jam 2, yakni PSET 2 Sysitize. Kuharap dengan materi ini kalian dapatkan insight baru, ilmu baru, yang pasti bakal berguna di karir kalian sebagai UI UX designer and researcher. Berikut adalah PSET 2 Sysitize, and this is GDG Pens UI UX Design 2026.